Kampung adatku adalah kampung yang tertua di Kota Tinggi. Jadi kalau rumah godang di Kota Tinggi ko, yo umumnya yang tua di Sungai Dodok lah daerahnya. Seluruh rumah adat yang ada lah di Kota Tinggi ko umumnya, khusus di daerah wilayah Balai Sungai Dodok ko, rumahnya tu menghadap kiblat saja. Sebab filosofinya menurut adat bersandi sarak bersandi kaulah. Jadi seluruh barisan jajaran rumah adat harus menghadap kiblat. Itulah yang disusun nenek moyang kami di Sungai Dodok dulunya. Puan ni, bukit-bukit sekeliling awak kau omeh sini, tapi belum bisa awak kelola kini. Kini nan omeh dia awak kau jeruk, kau lah kelola lah dek puan ni selanjutnya. Situ. Menurut nenek moyang Ambo, bukit yang mengelilingi kampung kami ko memiliki kandungan emas. Kampung Ambo punya tanah yang subur dan hamparan perkebunan jeruk yang luas. Karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah itulah, Kampung Ambo disebut sebagai Nagari Gunung Omeh atau Gunung Emas. Nama Ambo Foni, putri asli Nagari Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ambo lahir dan dibesarkan di negeri yang kaya dan subur ko. Saat ini, bukit yang katanya mengandung emas belum mampu kami garap. Kebun jeruk inilah kini yang menjadi sumber emas bagi masyarakat Nagari Gunung Omeh. Sekolah teh bayi gue godang. Bila sedang libur sekolah, Ambo seringkali menolong etek memetik jeruk di kebun. Jeruk atau limau Gunung Omeh sangat terkenal di Sumatera Barat. Rasanya yang manis dan ukurannya yang besar menjadi jeruk kampung Ambo ko banyak dicari. Biasanya sekali panen etek bisa memanen 1 ton jeruk yang dipasarkan ke Padang dan Provinsi Riau. Hasilnya lumayanlah, dapat untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Leloannya sampai konek kawannya supaya yang tertusuk. Dari godang lah teh. Lah. Kau tak banyak. Bisiko Fani kero. Yo teh. Fani, paitek ke paiko gua bersejarah gua Imam Bonjol tu di Dakek Malangkitangan. Kawan-kawan adalah nunggu di Dakek Kampung. Fani ke pai ndak? Yo teh. Pai lah. Pai. Si kami pai lo. Ini banyak hasilnya kok. Ini sok bang sedikit ada. Lumayan lah. Iya. Payu lah berangkit. Payu teh. Yo lelo yo. Yo dah. Nagari Ambo ko banyak menyimpan sejarah pada zaman perang PDRI. Menurut cerita paman atau bahasa Minangnya Pak Etek, di sini terdapat gua yang dulunya dijadikan tempat persembunyian oleh pahlawan nasional, Tuanku Imam Bonjol. Ambo dan beberapa kawan diajak Pak Etek menyusuri gua yang orang kampung menyebut sebagai Gua Imam Bonjol. Tak lama lah.
Ada kek tuh. Dah dah kek. Untuk sampai ke gua agak sulit karena harus masuk ke dalam hutan sejauh kurang lebih 3 km. Ada kek situ ah. Ada gua lah. Pun ni. Hati-hati. Sama saja lah. Gua Imam Bonjol jarang dikunjungi karena medannya yang sulit dan tidak ada akses jalan yang memadai. Namun, karena ingin mengetahui seperti apa tempat persembunyian seorang pahlawan, Ambo berusaha untuk sampai ke situ. Sepanjang perjalanan, Ambo dan kawan-kawan menemukan beberapa aliran sungai yang airnya jernih dan sejuk. Suara hewan hutan menemani perjalanan Ambo. Bagi Dunsana atau kawan-kawan yang ingin ke Gua Imam Bonjol harus berhati-hati karena jalan dan bebatuan yang dilalui berlumut dan licin. Kau ni, kau pintu gua Imam Bonjol tu. Jadi awak muda-muda kau harus tahu sejarah tentang negeri awak kau. Jadi cepatlah masuk supaya tahu bahas keadaan di dalam kan. Cak dalam Oh, lagi bawa center PT ya. Memasuki pintu gua yang kecil, Ambo Jurani merasakan udara yang dingin dan suasana yang sedikit mencekam. Hello Zil. Ni. Di dalam gua terdapat stalaktit atau batuan yang menggantung di langit-langit dan juga stalagmit atau batuan yang mencuat dari lantai gua. Rancangan batunya kau ni, dia ni mirip amih kan. Itu mungkin ada unsur amihnya juga kok. Jadi di atas itu sampai solat Tuan Imam Bonjol dulu tu. Jadi nak awak kating nak, macam dia kating. Untuk dapat menyusuri gua ini, kita harus berhati-hati karena bebatuan runcing yang siap melukai kaki. Di dalam gua terdapat aliran sungai yang airnya cukup jernih. Makin ke ujung, perjalanan semakin sulit dan mencekam. Karena gua semakin sempit, dingin dan gelap.
Menurut Pak Etek, konon di dalam gua terdapat tempat duduk dan tempat salat Tuanku Imam Bonjol. Namun sayang, bebatuan besar tersebut tidak dapat kami temukan kerana telah hancur oleh gempa beberapa tahun lalu. Gua Ko kabarnya tembus hingga ke kota Bukit Tinggi dan beberapa gua lainnya yang berada di sekitar kota tinggi gunung ini. Tidak ada sejarah yang menjelaskan tahun dan berapa lama Tuanku Imam Bonjol bersembunyi dalam gua ini. Tete, apa buat singkat Tete? Ayo, bela. Setelah menyusuri gua Imam Bonjol, Pak Etik mengajak Ambu ke gua Singkek, yang artinya gua air pendek. Berbeda dengan gua Imam Bonjol, kalau gua Singkek kau lebih mudah dijangkau dan sering dikunjungi. Awi wak melihat tengok luar di lemah sak lempon. Bahio dah. Ya salah. Untuk sampai ke gua Singkek, Ambu melewati perkebunan jeruk. Meski tidak sedang panen, tapi masih ada beberapa jeruk yang bisa kami petik. Malah pon. Gua ini sikit. Gua singkat kok lah. Tadi dah bagian dari gua Imam Bonjol. Gua singkat je nilai. Kau yang pintu gua Oh, tu pintu gua. bisa lah masuk ke dalam tu. Lihat, yo. Bisa keluar balik. Baik bisa, lapang di dalam tu. Pintu masuk gua terbilang kecil, namun di dalam gua sangat luas. Di dalam gua terdapat berbagai bentuk stalaktit dan stalagmit yang menjadi surga bagi pecinta wisata petualangan. Bebatuan yang terbentuk secara alami ini berkilau seakan dilapisi emas. Bila mengadah ke langit gua, terlihat binatang malam kelelawar bergelantungan seakan menyambut kedatangan pengunjung. Gua Singkek ko iyo sabana rancak. Stalaktit dan stalagmit di dalam gua mengeluarkan air dan tidak ada yang mengetahui dari mana air ini berasal. Menurut Pak Etek, panjang gua sekitar 500 meter dan terhubung dengan dua gua lainnya, termasuk gua Imam Bonjol. Namun saat ini, baru 100 meter yang dapat dimasuki. Keindahan perut bumi yang masih tersembunyi di Kampung Amboko tidak diragukan lagi. Sebagai putra-putri daerah, kami bertekad menjaga dari tangan-tangan jahil yang ingin merusaknya.
bisa lihat Telempong Batu je ikan banyak. Jil je ini ke pai tak? Awak jangan lagi tek, awak ke pai borak tek ada pelajar kan. Oh, ni jalan je petek ya. Awak ada dua bunyi. Ada. Sekitar 10 km dari Gua Ayesingke terdapat negari Talang Anau yang disebut dengan negari Telempong Batu. Salah. Beril. Dah. Bawa penakan nak lihat Telempong Batu dah. Lumayan dah Pak. Lumayan lah bawakan. Telempong Batu dijumpai dalam satu bangunan di halaman Balai Adat Negari Talang Anau. Telempong adalah alat musik tradisional Minangkabau. Menurut juri kunci Telempong Batu, sebelum dipukul atau dibunyikan, batu harus diasapi dengan kemenyan. Apabila tidak dilakukan, niscaya lempengan batu tidak akan menimbulkan bunyi seperti telempong pada umumnya. Berapa kali Pak? 2 kali. Di siku terdapat 6 batu yang tersusun rapi, berjejer di atas bantalan yang terbuat dari bambu. Lempengan batu disusun sesuai tangga nada sehingga bisa dimainkan mengikuti irama lagu tradisional Minangkabau. Sepertinya Pak Etek belum puas membawa Ambo berjalan-jalan keliling kampung. Hak belumlah, Ambo sekolah di Padang dan pulang ke kampung hanya saat liburan. Ikan banyak kan? Ikan nak Awak cari ikan lah ke bawah. Bagi makan ikan. Tidak jauh dari negari Talang Anau terdapat Batang Sinamar, sebuah sungai yang berada persis di pinggir jalan. Menurut Pak Ete, di dalam sungai hidup ribuan ikan yang dipelihara masyarakat. Masyarakat setempat menyebut ikan di sungai ini sebagai ikan larangan. Ikan gariang yang hidup di aliran sungai sepanjang 50 meter tidak boleh ditangkap, apalagi dimakan. Menurut cerita nenek moyang Ambo, jika ada yang menangkap dan memakan ikan maka mereka akan ditimpa musibah, bahkan ada yang berujung pada kematian. Karena kepercayaan itulah, hingga kini tidak seorang pun yang berani menangkap ikan yang hidup di Batang Sinamar. Tadi bila ada tangkap orang yang makan. Tidak bisa doh, nyo ada bate-batenya itu ikan larangan. Jadi lewat dari sungai itu baru bisa dimakan. Kalau tidak di siku sampai ke atas itu tidak bisa. Jadi kalau dipegang aja bulia. Dipegang bulia. Tapi kalau bawa pulang lah tak bulia. Bawa pulang dah bulia doh. Walaupun awak makan. Yo, tidak bisa doh. Ada buat tangkap yang tengah. Wah, ini liar doh. Tempat ramai dikunjungi wisatawan dan mereka datang untuk melihat dan memberi makan ikan-ikan yang jinak. Pengunjung biasanya memberi ikan gariang makan kerupuk atau pelet dan dijual di warung-warung di sepanjang Batang Sinamar. Dalam hitungan detik, kerupuk akan habis disantap ikan-ikan. Tidak hanya alam yang indah, Kampung Ambo kaya akan tradisi budaya dan kesenian daerah. Silet Tugu Mangulunya
salah satu kesenian yang hingga kini masih terus kami lestarikan. Ibarat pepatah mengatakan, waris indak boleh hilang, pusaka indak boleh suri, yang artinya warisan indak boleh hilang, pusaka harus diturunkan. Bila sedang musim tanam, silet tua kumango dilakukan di dalam sawah. Pak Datuk guru silet tua kumango lunyah di kampung. Alah banyak pandeka hebat dari kampung Gunung Omeh yang dihasilkannya. Silet tuoko memiliki gerakan yang sederhana, sehingga banyak pendekar-pendekar Minang memodifikasi gerakannya. Selain berfungsi untuk membela diri, silet ko berperan dalam pembentukan moral manusia Minang. Di dalam silet tuo, banyak pituah-pituah orang Minang mengandung arti yang sangat dalam. Itulah sebabnya Ambo dan kawan-kawan berupaya melestarikan silet tuo kumangolonya sehingga indak hilang. Itulah cerita dari Kampung Ambo, Kampung Gunung Omeh nan jauh dari modernisasi. Walau begitu, kampung kami tetap bagian dari bumi pertiwi yang indah, subur, dan makmur.